rasanya bisa bergabung di komunitas ini. Semoga apa yang kita niatkan dalam rangka menuntut ilmu akan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh nabinya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang berupaya menelusuri suatu jalan demi untuk bisa mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan jalan menuju ke surga. Saya akan langsung saja masuk kepada materi ya, terkait dengan bagaimana kita memandang sebagai muslim ya, masalah pandemi atau masalah yang sedang ramai kita bicarakan sekarang. Dari nomor 1, poin yang awal itu adalah pertanyaannya begini: apa sih sebenarnya hakikat ketika Allah mentakdirkan terjadi pandemi seperti ini, sehingga banyak yang sakit, banyak yang meninggal ya, kemudian ekonomi menjadi terhambat dan seterusnya. Ini apa sih sebenarnya di balik dari ini semua? Apakah ini hukuman atas atas kekurang syukuran kita gitu kepada Allah, atau atas mungkin malah kesalahan-kesalahan kita selama ini sehingga kita harus kembali ke jalan yang benar begitu? Ataukah ini memang semata-mata maunya Allah begitu saja? Namanya dia Tuhan ya, terserahlah gitu mau diapakan makhluknya begitu ya. Nah, memang pertanyaan ini kadang-kadang muncul dan kita seperti mencari-cari atau menggapai apa ya sebenarnya yang terjadi di balik ini semua. Kenapa hal-hal seperti ini harus terjadi? Pilihan pertama, orang banyak mengatakan bahwa ini adalah hukuman karena sudah banyak di antara kita yang terlalu jauh dari agamanya, sudah banyak di antara kita yang bermaksiat, yang ya istilahnya tidak mau lagi taat, tidak lagi mau menjalankan perintah dan ketentuan-ketentuan agama. Sudah banyak orang yang menjadi kufur, sudah banyak orang yang tidak bersyukur gitu ya. Makanya kemudian diingatkan, dikasih cobaan. Nah, argumentasi yang pertama ini banyak juga ya disampaikan oleh para kiai, para ustadz, para penceramah, narasumber begitu ya, dan tentu niatnya pasti baik gitu ya, bahwa kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah melakukan banyak kesalahan dan pelanggaran begitu. Namun sebenarnya kalau kita bicara bahwa ini adalah hukuman atas kesalahan-kesalahan kita, menarik untuk didiskusikan adalah begini. Memang kalau kita lihat umat terdahulu di zaman para nabi dan rasul, mereka itu memang selalu dapat jawaban atau respon langsung dari langit. Kalau mereka kufur, mereka ingkar, mereka tidak mau taat pada nabinya, ya mereka langsung dihukum. Ya, kadang-kadang Allah menurunkan azab itu macam-macam ya. Kalau kepada Fir'aun itu ya, itu ada ayat bunyinya fa'arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal qummala wad dhafadi' wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka kami kirimkan. Nah, itu memang Allah tegas tuh menyebutkan ya. Ini bisa dilihat di layar kalau misalnya backgroundnya diganti. Oke. Maka kami kirimkan, ini kata Allah, kami kirimkan kepada mereka tufan, angin topan, ya, angin ribut begitu, belalang, kutu, katak, darah sebagai bukti yang jelas. Tapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Ini surat Al-A'raf ayat 133 lagi bicara tentang kedegilan Fir'aun dan kaumnya dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kalau kita lihat di masa lalu itu begitu ya. Atau
sebagaimana Nabi SAW bersabda, huwa adzabun, itu memang azab, au rijsun, atau semacam siksaan. Arsalahullahu ala ta'ifatin min bani Israila, yang Allah turunkan kepada sekelompok dari Bani Israel, au nasin kana qablakum, atau orang-orang yang hidup di zaman sebelum kamu. Jadi bencana, wabah, ya, berbagai macam bencana yang kerugian-kerugian yang kita terima gitu ya, entah itu kemarau, entah itu banjir dan sebagainya, itu memang kalau umat terdahulu emang itu adalah azab, ya, itu adalah azab, itu adalah siksaan, huwa adzabun au rijsun, begitu. Nah, tetapi jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang umat Nabi Muhammad SAW, ternyata tidak sepenuhnya sesuai, ya. Namun semua kisah yang diceritakan dalam Al-Quran ternyata hanya dikhususkan buat umat terdahulu. Sedangkan buat umat Nabi Muhammad itu tidak demikian. Ya, kenapa? Karena dalam satu teks hadis, ya, ini hadisnya, Nabi pernah bersabda begini. Sa'altu Rabbi salasan. Aku pernah meminta kepada Tuhanku 3 perkara, salasan. Fa'atani isnataini, diberikan pada aku 2, wa mana'ani wahidah, dan tidak diberikan pada aku 1. Jadi mintanya 3, dikasih 2, 1 ditolak. Apa itu? Sa'altu Rabbi alla yahlaka ummati bis sanati. A'taniha. Aku minta pada Tuhanku agar umatku ini tidak dibinasakan. Bis sanati, ya, dengan kekeringan gitu ya, atau kelaparan begitu. A'taniha, Allah kasih. Jadi kita udah dapat jaminan nih, nggak akan musnah kita ini gara-gara kekeringan, kelaparan. Ya mungkin kalau secara lokal gitu ada bencana dan sebagainya, iya, tapi tidak secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, wasa'altuhu alla yahlika ummati bil gharq. Aku minta agar umatku tidak dibinasakan, ya, tidak dihancurkan dengan tenggelam. Fa'ataniha, maka diberikan juga, dikabulkan. Tapi wasa'altu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Tapi aku minta agar umatku tidak binasa gara-gara ribut sesama mereka. Nah, itu tidak diberikan. Jadi memang ada fitnah itu susah untuk dihilangkan. Tapi kalau azab dari Allah turun kepada umat Nabi Muhammad itu tidak. Dalam arti tidaklah Allah menghukum umat Nabi Muhammad walaupun banyak yang kafir, banyak yang tidak beriman dan sebagainya, itu banyak gitu. Kenapa? Karena Nabi SAW itu juga sudah bermohon kepada Allah, minta. Dan itu bisa kita baca dalam salah satu surat, yaitu surat Al-Baqarah di bagian-bagian terakhir itu, yang sering mungkin kita sudah hafal juga ya ayatnya. Itu kan doa Nabi Muhammad itu. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada umat sebelum kami. Nah, itu beban yang berat itu adalah apa? Ketika syariatnya dilanggar, hukumannya keras. Itu umat terdahulu. Tapi kalau umat Nabi Muhammad dilanggar syariatnya, salah, keliru dan sebagainya, itu enggak dihukum. Ya, ini menarik ya. Begitu juga Nabi juga meneruskan dalam ayat itu ya, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah Kau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup untuk melakukannya atau memikulnya. Jadi beban-beban yang berat, ya, hukuman-hukuman yang berat tuh sudah diminta, nggak usah dah, ya Allah, nggak usah dikasih kepada kita gitu ya. Bahkan Nabi juga sudah mintakan ampun buat kita. Jadi kalau saudara-saudara kita yang Nasrani itu mengatakan Yesus itu juru selamat gitu ya, sebenarnya Nabi Muhammad SAW juga melakukan hal yang kurang lebih itu ya sama. Karena Nabi sudah memintakan maaf kepada Allah. Wa'fu anna, ya, berikan maaf kepada kami, waghfir lana, ampuni dosa kami, warhamna, berikan kasih sayangmu kepada kami, anta maulana, engkau adalah Tuhan kami, penolong kami, fansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami dari orang-orang kafir. Nah, 3 rangkaian ayat itu begitu ya, itu sudah menggambarkan gitu bagaimana Nabi SAW itu sudah memberikan semacam garansi
kepada kita ya, dari Allah gitu buat kita, agar kita tuh tidak dibinasakan, tidak dihukum, tidak dijatuhin azab selama kita di dunia. Sehingga kalaupun ada kejadian-kejadian seperti wabah, seperti gempa, gunung meletus, tsunami, longsor, banjir dan sebagainya, itu tidak tepat kalau dikatakan itu sebagai hukuman, ya. Karena kalau kita bilang sebagai hukuman, begini, orang yang dihukum itu kan pasti yang bersalah saja kan. Kalau yang tidak bersalah, masa sih dihukum? Kan dia nggak salah, ya kan? Nah kemudian yang tidak bersalah kalau sampai dihukum berarti ya yang menurunkan hukum itu tidak adil. Masa menghukum orang yang tidak bersalah? Nah kemudian kalau kita lihat sekarang, umat manusia, populasinya di muka bumi ini kan lumayan banyak ya, sudah 6 atau 7 miliar gitu sekarang ini. Coba deh perhatikan, apakah 6 miliar, 7 miliar umat manusia itu semuanya beriman pada Allah? Enggak kan? Enggak. Sebagiannya iya beriman. Ya yang beragama Islam itu beriman. Dia mengatakan tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasulullah, percaya pada Allah, pada malaikat, pada kitab suci, pada Rasul dan seterusnya. Percaya pada rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Secara global itu jumlahnya nggak banyak. Ya, dari 6 miliar itu paling cuma 1,5 sampai 1,7 miliar saja yang muslim. Di luar dari itu, mayoritas umat manusia itu bukan muslim. Sekarang ini ya, dewasa ini. Islam pun juga bukan agama terbesar di dunia. Itu agama nomor 2 atau nomor 3 lah, ya, yang paling banyak dipeluk. Artinya, lebih banyak umat manusia itu yang ingkar, yang tidak muslim. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari segi pembagian ini saja, kalaupun Allah mau menurunkan azab, itu yang lebih pantas menerima azab itu yang Islam apa yang kafir? Coba, yang Islam apa yang kafir? Yang kafir harusnya, ya kan? Harusnya bencana alam itu terjadinya di negara kafir aja. Di Eropa, di Amerika, di Australia, di negara-negara yang tidak ada umat Islamnya gitu harusnya, ya kan? Tapi kalau kita lihat statistik gitu ya, bencana alam dan sebagainya itu terjadi di semua tempat. Ya, ada tsunami besar di Aceh, ada gempa di Jogja zaman segitu ya kan. Gunung banyak banget di Indonesia yang pada meletus gitu kan. Krakatau itu adanya di Selat Sunda itu yang meninggal banyak ya, zaman segitu. Padahal wilayah Indonesia ini ya boleh dibilang wilayah negeri Islam juga. Gempa di Turki itu banyak sekali korbannya. Turki Muslim, ya. Banyak negeri-negeri Islam yang mengalami itu semua. Artinya begini, oke lah misalnya ada yang suka maksiat gitu ya. Tapi apalah artinya dia maksiat dibandingkan dengan orang yang seumur hidup kagak sholat. Seumur hidup minum khamr, seumur hidup makan, mohon maaf, makan babi, makan yang haram-haram gitulah ya. Kan harusnya mereka lebih berhak dong untuk dapat azab gitu harusnya. Tapi kan ternyata enggak, ya kan? Bencana-bencana itu terjadi di merata di seluruh dunia. Mau dia Islam, mau dia tidak Islam, gitu ya, kena semua. Harusnya kalau bicara ini adalah hukuman, oh kan banyak nih para kiai kita yang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala akibat COVID gitu kan. Masa kita mau bilang, berarti tuh kiai itu palsu tuh. Ya kan nggak mungkin kita bilang begitu, ya kan? Ya berarti dia salah nih, kenapa dihukum tuh, ya kan? Enggak dong, ya kan? Ini bukan hukuman gitu. Ya kalau bukan hukuman terus apa? Nah ini yang menarik kan, ya. Jadi begini, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan takdirnya. Takdir itu adalah ya istilahnya semacam apa ya, skenario begitu. Kalau orang komputer tuh ngomongnya ini adalah codingnya, ini adalah programnya, program yang dia buat gitu ya. Itu memang benar ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menentukan segala sesuatu ya. Setiap orang itu ditentukan ajalnya gitu ya, ditentukan rezekinya, jodohnya gitu ya. Itu kan semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah,
bahwa semua itu ditentukan oleh Allah itu benar. Tapi ada satu masalah yang mungkin perlu kita kritisi lebih dalam, bahwa yang namanya takdir, ketentuan Allah itu, tidak semuanya itu baku. Tidak semuanya sudah kayak gitu. Itu enggak. Ternyata yang namanya takdir Allah itu juga, ya dalam tanda petik ya, ada yang fleksibel dan bisa diubah. Ada yang fleksibel dan bisa diubah. Sehingga Allah memerintahkan kita untuk mengubahnya. Dan jangan diem saja gitu. Misalnya nih saya kasih contoh. Pada suatu ketika terjadi wabah di zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di salah satu wilayah namanya Damaskus. Ya, sekarang juga menjadi ibu kota dari negara Suriah. Nah, waktu itu kedudukannya Umar tuh di Madinah, di pusat ibu kota pemerintahan, ya, di Madinah. Sedangkan Damaskus tuh jaraknya jauh, sebulan lah kalau jalan kaki begitu ke sana. Nah, di Damaskus waktu itu sedang terjadi wabah yang, wah itu nggak ada obatnya memang ya. Artinya semua orang pasti kena, yang muslim, yang non muslim itu semua kena, sahabat Nabi banyak yang meninggal. Bahkan gubernurnya atau istilahnya mungkin apa ya, wali kotanya lah begitu, itu pun wafatnya itu karena wabah itu. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, dia tuh terkena juga gitu. Nah, sebelum dia terkena ya, dia dengar bahwa Umar itu ada rencana mau berkunjung ke daerah situ, ada rencana. Dan kemudian tahu bahwa Umar ini udah mau datang, padahal di sini lagi ada wabah gitu ya. Dia berhati-hati dan menyongsong kedatangan Umar, ditemunya di tengah padang pasir begitu ya. Untuk paling tidak memberitahu, memberi warning gitu bahwa di sini nih sedang lagi ada wabah nih. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Umar? Apakah beliau istilahnya mau menantang takdir gitu ya, atau mau berkompromi dengan takdir gitu. Nah, saat itu kemudian Umar mengatakan bahwa kalau begitu saya kembali lagi sajalah ke Madinah. Kalau begitu saya kembali lagi saja ke Madinah, tidak meneruskan perjalanan. Nah, disitulah terjadi dialog yang menarik ya. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini kemudian bertanya kepada Umar, "Afiraran min qadarillahi ya Umar? Afiraran min qadarillahi ya Umar?" Apakah Anda mau lari dari qadarullah wahai Umar? Kan ditakdirkan begitu, ya kan? Maka kalau Anda nggak jadi ke sana, apakah Anda ingin melawan takdir? Gitu kira-kira. Mungkin logikanya Abu Ubaidah bin Jarrah itu sederhana ya. Kalau memang Allah sudah mentakdirkan dia mati, ya mati. Kalau Allah takdirkan dia belum waktunya mati, ya bagaimana mau mati? Enggak juga kan. Itu logika orang yang sekarang ini juga banyak pakai itu begitu kan. Semua umur apa segala macam kan tergantung Allah. Iya sih, gitu ya. Enggak salah juga sih. Tapi coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Umar, dan ketika ditanya, apakah Anda ingin melawan takdir gitu wahai Umar, atau enggak percaya pada takdir lah istilahnya begitu, maka Umar kemudian menjawab ya, na'am min qadarillah, firaran min qadarillahi ila qadarillah. Iya, saya ini menghindari takdir Allah menuju kepada takdir Allah juga. Dari takdir Allah kepada takdir Allah. Maksudnya gimana? Kok takdir Allah ada dua? Iya. Bahkan bukan cuma dua, ada banyak. Ada banyak. Yang satu masuk ke Damaskus yang lagi ada wabah. Itu takdir Allah. Ya kan? Kalau sampai ketularan dan mati, ya itu takdir Allah memang. Tapi yang kedua, ini adalah takdir Allah yang lain, menghindar. Menghindar dari tempat yang sedang berkecamuk wabah itu menuju kepada takdir Allah juga. Sehingga takdir Allah itu tidak kaku gitu, tidak hanya satu itu ya. Harus ada kita tuh punya semacam usaha untuk mencari, menemukan atau memilih takdir-takdir yang terbaik. Nah, ini penting ya, harus kita ketahui bahwa tidak semua takdir itu kita harus pasrah.
ya. Ya lagian juga kita nggak tahu sih takdirnya apa begitu kan. Tapi sebagai manusia kita tuh ditugaskan oleh Allah dengan paling tidak ada 2 ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang kita tidak boleh pasrah dengan takdir itu kalau takdir itu membahayakan kita. Kita tahu tuh berbahaya, tapi kok kita hajar juga, nah itu nggak boleh ya. Misalnya begini, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu kan menyebutkan wala tulku biaidikum ilat tahlukah. Janganlah kau ceburkan dirimu dalam kebinasaan. Ini ayat Quran. La tulku, jangan kau ceburkan ya biaidikum ilat tahlukah, kepada kehancuran. Jadi kalau kita lihat logika Umar, dia tidak jadi ke Damaskus karena kalau dia ke sana masuk melanggar ayat Allah. Apa? Menyerahkan diri pada kebinasaan, dan itu haram hukumnya. Jadi Umar balik. Ya kan? Kemudian ada ayat yang satu lagi di mana Allah juga mengharamkan kita untuk membunuh diri kita sendiri. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kau bunuh dirimu sendiri. Nah, dengan 2 ayat ini, maka kita jadi haram untuk membiarkan diri kita terkena kebinasaan itu. Dan kita nggak bisa mengatakan, itu sudah takdir. Nggak boleh gitu. Kenapa? Karena takdir itu ada banyak dan kita disuruh memilih takdir yang terbaik. Takdir yang terbaik gitu. Kalau memang ini wabah, ya nggak bolehlah kita masuk gitu. Karena ciri-ciri wabah itu memang biasanya tidak ada obatnya, ya, tidak ada obatnya. Belum ada obat untuk menyembuhkan wabah. Kalau ada obatnya malah nggak jadi wabah namanya, karena nggak ada obatnya jadi wabah begitu, ya kan? Paling tidak kalaupun ditemukan obatnya itu dalam jangka waktu yang lama, korbannya harus berjatuhan dulu, ya, sampai kemudian nanti kapan waktu gitu mungkin ada penemuan-penemuan yang bisa mencegah dari penyakit itu. Nah, yang namanya wabah itu sudah dari zaman Nabi sudah ada, zaman dulu sudah ada, dan banyak orang yang pada meninggal gara-gara wabah itu. Nah, wabah ya itu adalah tahlukah, kebinasaan, dan haram hukumnya kita membiarkan diri kita masuk ke dalam jurang kebinasaan. Itu haram. Melanggar 2 ayat Quran sekaligus. Wala taqtulu anfusakum, jangan kau bunuh dirimu, wala tulku biaidikum ilat tahlukah. Nah, oleh karena itulah sebagai muslim ya, itu hukumnya fardu ain, menghindari diri dari yang namanya wabah. Nah, cuman memang masalahnya kalau yang wabah kita hari ini unik. Uniknya apa? Pertama, ini wabah tidak lokal, tapi wabahnya global. Tidak ada sudut di muka bumi ini yang tidak terkena. Karena umat manusia sudah mengalami yang namanya globalisasi. Dengan mudahnya alat transportasi, orang bepergian dari satu titik ke titik yang lain itu dalam waktu yang singkat dan cepat. Gitu. Beda dengan di zaman dulu sebelum ada alat transportasi. Jadi kalau suatu daerah tuh terkena wabah gitu ya dia terisolir, tidak ada orang datang ke sana atau dari sana ke sini tuh nggak ada. Tapi hari ini di mana ada sudut di muka bumi yang tidak terkena wabah ya. Ya kemarin saya baca itu katanya masyarakat Baduy itu belum ada laporan yang terkena korban ya. Ya alhamdulillah sih kalau memang mereka, tapi kan mereka masyarakat terisolir. Ada badai dalam, ada Baduy dalam, ada Baduy luar gitu ya. Mereka pada dasarnya nggak ada pandemi pun mereka terisolir, memang hidupnya tuh menjauh dari masyarakat gitu ya. Jadi mungkin di zaman pandemi ini malah yang hebat orang Baduy. Karena mereka dari awal sudah lockdown sendiri gitu ya. Lockdown, dan mereka sudah cukup hidup dengan alamnya, dengan lingkungannya. Itu mungkin yang sebagai pengecualian itu. Tapi ada nggak Baduy-Baduy yang lain gitu kira-kira? Saya belum tahu ya di dunia ini ada nggak ya suku-suku terasing yang memang nggak suka untuk ketemu dengan orang lain. Dia masuk ke dalam satu lingkungan dan orang nggak ada yang bisa masuk dan orang nggak ada yang bisa keluar. Ya seharusnya sih pulau-pulau kecil ya yang komunitasnya sedikit tuh harusnya bisa ya. Tapi kalau saya perhatikan di Indonesia
Saya kan punya mertua itu tinggalnya kan di pulau kecil ya, di Pulau Bawean gitu. Dengan populasi sedikit aja, cuma 70.000 gitu masyarakatnya. Harusnya namanya juga pulau kecil kan, itu nggak masuk gitu. Tapi masalahnya setiap hari ada lalu lintas. Ada kapal yang bolak-balik setiap hari, pagi sore, ada pesawat dan sebagainya. Dan itu tidak dilakukan yang namanya apa tadi itu pemeriksaan gitu. Jadi ya tiba-tiba saja pulau terpencil pun sudah banyak yang jatuh korban begitu. Nah, ini nih ada satu sunnatullah yang dilanggar. Apa itu? Tidak dikontrol. Tidak dikontrol. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab di masa itu luar biasa loh, menginspiring kita gitu ya. Bahwa kalau ada wabah tuh harusnya ya udah dikucilkan, di lockdown gitu, jangan kemana-mana. Yang di situ jangan kemana-mana, yang di luar juga nggak boleh ke situ. Cuma ini agak bertentangan dengan prinsip kemanusiaan kita hari ini yang manusia itu kan bebas mau kemana saja gitu ya. Manusia itu bebas gitu, sehingga lalu lintas perjalanan manusia itu jalan terus dan itu penyebarannya terjadi gitu ya. Nah maka ini yang unik ya, misalnya nih kita punya satu komunitas, sebutlah misalnya sebuah pesantren gitu. Pesantren kan anak-anak tuh dikumpulin semua di satu titik gitu dan mereka tidak boleh keluar gitu, orang luar nggak boleh masuk, harusnya kan begitu. Tapi banyak loh pesantren yang terkena itu, kenapa? Ya karena bocor. Nah, ini masalah bocor ini agak susah ya, agak susah. Justru korban itu banyak terjadi itu karena lewat kasus bocor. Ini kayak ibarat kita punya rumah bagus. Nih belakang background saya ini rumah gitu ya. Rumah bagus lah ya, 2 lantai apa segala macam dicor, pokoknya dari bahan-bahan yang berkualitas lah begitu. Tapi urusan bocor aja. bocor aja begitu. Nah, artinya mau rumahnya bagus, mau rumahnya reot gitu ya. Ya kalau reot sih bocornya lebih banyak biasanya. Nah, tapi rumah saya pun yang hitungannya tuh baru 10-an tahun lah saya bangunnya gitu ya. Itu juga bocor sih gitu ya. Musim panas lama gitu, tiba-tiba hujan gede, bocor gitu. Nah, kasus-kasus pandemi itu begitu sebenarnya kejadiannya, bocor ya. Wah sudah pakai protokol dan sebagainya, iya sih, tapi bocornya ada nggak? Masalahnya bocornya itu loh, ya bocornya itu. Ya kalau kayak rumah itu kan enak, ada aquaproof gitu ya. Begitu bocor, oke bocor, lo langsung dilokalisir. Di mana bocornya? Panggil tukang, segera kasih tahu. Ini loh dia bocor di sini, untuk dia menambal kebocoran, gitu loh. Nah di dalam pandemi kita sekarang ini, itulah yang tidak dilakukan. Gitu, tidak menambal kebocoran gitu, sehingga dalam waktu singkat menyebar terus tanpa kendali gitu kan. Padahal sudah ada yang namanya protokol ya kan, ada jaga jarak, ada pakai masker, ada cuci tangan pakai sabun, ada macam-macam gitu kan sebenarnya. Dan bukannya nggak dikerjain sih, dilakukan, tapi tadi itu bocor, itu masalahnya. Nih ya, saya kasih lihat masker gitu misalnya. Ya kebetulan saya ini nggak pakai masker karena saya di rumah ya, di studio saya sendiri gitu ya, nggak ketemu orang, ketemu keluarga sendiri di rumah. Nah, tapi kalau kita keluar rumah ya kan aktivitas tetap berjalan ya. Mungkin ada yang work from home tapi kadang-kadang masuk, kadang-kadang nggak gitu kan, gantian gitu kan. Nah itu bocornya sering terjadi di situ. Dia pakai masker, ya kan? Tapi kadang-kadang gitu maskernya dilepas. Banyak para ustadz itu yang tiap hari pakai masker, tapi kok kena juga. Kenapa? Salah seorang ustadz cerita sama saya, beliau positif. Alhamdulillah sih sudah sembuh gitu ya. Itu karena dia ngaku sendiri, saya tuh kalau ceramah kemana-mana pakai masker. Tapi kalau udah selesai ceramah diajak makan-makan, foto-foto, itu masker diturunin. Bukan dilepas ya, diturunin. Ya kan mau makan, kan mau makan, masalahnya diturunin gitu loh. Nah makan kan ngobrol, ketawa, bercanda, itu droplet kemana-mana. Foto-foto, habis pengajian foto-foto. Ya kan nggak enak kalau di foto tuh mukanya cuma matanya doang gitu, dibuka gitu. Nggak dicopot, cuma diturunin. Nah justru itulah bocornya.
gitu. Di situ bocornya, gitu kan. Nah, oleh karena itu kita kalau mau biar nggak terkena tuh ya kalau dibilang protokol tingkat keamanannya nggak boleh main-main cuman 80%, 90, enggak. Tingkat keamanannya harus istilahnya kalau waterproof itu 100% waterproof gitu. Itu harus begitu. Karena itu sudah bagian dari mencegah kita kecebur dalam kebinasaan. Mencegah kita membunuh diri kita sendiri. Itu poin penting yang kadang-kadang orang menganggap itu itu cuma anu aja, apa itu hoax gitu ya. Oh, itu permainan pedagang obat, itu pedagang vaksin gitu-gitulah, kan banyak tuh kayak gitu-gitu semua. Ya karena memang suasana perpolitikan di Indonesia itu kurang menguntungkan ya untuk kita sekarang ini. Tapi saya membandingkannya bukan dengan negara kita aja. Kan ini pandemi kan di seluruh dunia. Ya kan? Di negara-negara yang tidak ada masalah politik, artinya rakyatnya cinta pada pemerintahnya gitu ya. Itu kok sampai terjadi juga begitu kok. Nah, itu karena itu tadi kayak kurang optimal gitu kan. Presiden siapa Amerika itu kan kena juga ya kan, Itali perdana menterinya kena juga, beberapa kepala negara tuh kena gitu kan. Itu kenapa ya? Karena mereka tuh ya namanya juga orang top ya, public figure, pejabat, tiap hari ketemu orang. Nah itu kalau pakai masker terus gitu ya, itu pengap juga kan sebenarnya. Nah oleh karena itu terjadi itu kebocoran-kebocoran itu. Nah, kalau yang bocor saja itu harus dijauhi, apalagi yang bukan bocor, emang nggak ada gentengnya. Ya, itu lebih parah lagi, ya kan? Kenapa kebanjiran rumahnya masuk air bocor ya? Bukan. Terus apa? Emang nggak pakai genteng? Ya iya, itu wajar lah ya udah nggak maskeran, udah nggak jaga jarak, nggak menjaga kebersihan dan sebagainya. Terus kena COVID, ya iya iyalah. Mau bilang apa, ya kan? Sama sekali prosedur nggak dipakai. Kalau tadi saya ngomong harus 100% dipakai gitu ya. Nah, dia malah kebalik. 100% nggak dipakai karena dia menganggap ya macam-macam lah ya, orang beda-beda begitu kan. Ya tapi masalahnya sesal kemudian tiada guna kan. Kalau sudah jatuh korban apa segala macam itu kan sangat-sangat merepotkan, ya kan? Ya betapa sedihnya keluarga yang ada wafat karena COVID itu kan. Jadi gimana ya, mau takziah juga susah ya kan, mau ya istilahnya orang kita kan ada kumpul-kumpul keluarga lah gitu ya, jadi nggak bisa gitu, banyak hal kayak gitu kan. Nah saya sih tidak menyalahkan ya, tetapi mari kita kembali kepada diri kita sendiri masing-masing, bahwa wala tulku biadikum ila tahlukah, jangan kau ceburkan dirimu dalam kebinasaan, ya kan. Dan jangan percaya kepada orang yang mengatakan bahwa kalau Allah takdirkan hidup ya hidup, kalau Allah takdirkan mati ya mati. Enggak. Takdir itu ada yang takdirnya kita mati konyol, ada takdir yang kita tetap hidup mulia. Nah, jangan kemudian kita dikasih kayak kacamata kuda gitu bahwa takdir itu cuma yang itu doang. Enggak. Takdir itu ada banyak. Dan kita bisa mengupayakan sekian banyak takdir itu dengan usaha kita. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, menghindari. Ya, iya memang saya lari dari takdir yang ini kepada takdir yang lebih baik. Min qadarillahi ila qadarillah, dari takdir yang buruk menuju takdir yang baik. Itu kan yang harus kita lakukan sebenarnya. Nah, oleh karena itu upaya untuk terjadi pencegahan seperti itu harus 100%. Ya, nggak boleh iseng-iseng doang, nggak boleh formalitas. Dan satu lagi, bukan hanya karena takut peraturan gitu. Wah, ada polisi pakai gitu. Itu kayak kita naik motor nggak pakai helm. Wah, ada polisi, baru helmnya dipakai gitu. Kalau masalah ada polisi, ada pelanggaran tuh mungkin masih ya istilahnya masih wajar lah ya. Walaupun itu nggak boleh juga ya, karena helm tuh penting gitu. Tapi kan kadang-kadang kita suka ngeyel gitu kan, cuma deket gitu ya. Di polisi mau menilang gitu, kemudian dilawan polisinya, Allah bapak cuma deket doang kok gitu kan. Ya kadang-kadang polisinya udah kenal apa segala macam, ya udahlah dilepas gitu. Ya itu kita ada semacam apa ya, kesepakatan tidak tertulis ya. Kalau masuk kampung polisi nggak mau ngapa-ngapain, kalau masuk jalan raya baru. Padahal kan mau di jalan raya mau di jalan kampung, di Jakarta kan itu
Jalan MHT kan aspal juga, itu kalau ketabrak ya kepala bonyok juga sih sebenarnya, harusnya gitu kan. Tapi oke lah, kalau itu kan prosedur gitu kan, prosedur gitu. Nah, kalau yang satu ini bukan prosedur sebenarnya, ini memang realita. Realita, nggak ada pemerintah, nggak ada peraturan, nggak ada satgas, ya memang harus begitu. Memang harus begitu, ya kan? Oke lah misalnya kita nggak suka nih dengan apa sih dengan pemerintah gitu misalnya gitu kan, karena kan di Indonesia kan ada oposisi apa segala macam. Itu kan kebijakan masing-masing orang gitu ya. Tapi nah untuk satu hal ini kalau sampai kepada kebinasaan, sampai kepada kematian, kita nggak bisa bilang wah ini adalah politik gitu, bukan ya. Ini bukan masalah politik, ini masalah real keamanan kita, real itu kesehatan kita, ya kan. Nggak harus di Indonesia, di seluruh negara manapun di dunia ini, ya itu semua berlaku. Apa itu namanya 3M, ya. Semua protokol itu berlaku gitu, disepakati oleh seluruh ahli di seluruh dunia, bukan cuma oleh negara kita saja gitu. Ya mungkin kalau ada yang nggak setuju dengan vaksin apa segala macam itu lain cerita lah ya. Tapi wabah ini fakta, penularannya fakta, pencegahannya juga fakta. Nah, maka wajib bagi kita untuk menghindari itu semua, gitu kan? Bahkan para ulama di Mesir, di Al-Azhar, ya, di Darul Ifta Al-Masriyah, di Masjidil Haram di Mekkah, di Masjidin Nabawi di Madinah, ya, para ulama besar itu mereka mengeluarkan fatwa, bahkan kewajiban sholat Jumat pun gugur. Bayangin coba, sampai mereka sepakat ya, ini bukan ulama ulama abal-abal, bukan. Loh kita kenal loh yang namanya Masjidil Haram itu tutup gitu. Bahkan tidak ada salat Jumat, tidak ada salat tarawih ya pada awal-awal itu ya. Ketika belum ketahuan nih gimana cara apa ya istilahnya cara menguranginya gitu. Masih gede banget lonjakannya. Ya mungkin kalau sekarang sudah mulai dibuka karena ya sudah ketat ya, sudah diperiksa, sudah di swab, sudah apa gitu kan. Haji 2020 tuh haji paling unik sedunia gitu ya. Jamaah haji satu tenda satu orang, satu kamar satu orang gitu ya. Unik banget itu ya, karena sangat-sangat ketat gitu. Nah, kecuali dengan sangat ketat, ya boleh memang. Tapi kan unik, bayangin, tawaf itu jaraknya berapa meter, ya kan? Sholat jaraknya berapa meter gitu. Nah, itu yang membolehkan siapa? Ya para ulama gitu. Karena tahu resikonya jauh lebih besar daripada sok ngelawan-ngelawan begitu. Cuma emang kadang-kadang susah ya. Kita nih di Indonesia, aduh, susah ngadepinnya. Banyak masjid yang masa bodoh dengan protokol gitu, kayak nggak percaya gitu. Sholat rapet-rapet gitu kan, masker nggak ada yang pakai gitu. Kita jadi nggak tahu ini siapa yang bawa virus di antara mereka. Jangan-jangan saya gitu kan, jangan-jangan imamnya, jangan-jangan muazzinnya. Itu serem banget gitu sebenarnya. Tapi ya entah bagaimana di tengah negeri kita tuh orang pada cuek. Itu saya melihatnya kayak ya gini, kalau lagi musim kurban ya, itu kan hewan-hewan kurban itu kayak nggak tahu gitu bahwa sebentar lagi nih nyawa mereka ini akan dicabut gitu. Mereka santai aja, pada ngobrol, pada biasa-biasa. Padahal ini apa namanya, bentar lagi mau disembelih loh gitu kan. Ya mungkin ada satu dua kambing yang stres gitu ya, dia waduh teriak-teriak semalaman gitu kan. Nah, tapi satu dua lah, kebanyakan mereka santai aja pada merumput, pada ya lobi-lobi dan sebagainya. Padahal sebentar lagi mulai. Nah saya melihat kayak gitu, ini kayak kambing-kambing kurban nih kita nih ya, tinggal siapa yang mau dicomot, siapa yang mau ditarik gitu dan sebagainya. Karena sangat cuek gitu dengan segala protokol itu nggak dipakai gitu. Karena wallahu alam menganggap kayak gimana, tapi kalau melihat secara logika agama, wah ini sesuatu yang haram nih ya. Tidak menjaga protokol itu sesuatu yang haram ya. Kenapa? Karena faktanya ada ya, bukan sesuatu yang main-main dan bukan hanya di negeri kita, di seluruh dunia gitu, dimanapun ya. Kan kita punya saudara banyak, nggak cuma di Indonesia. Saya aja punya anak di Mesir gitu kan,
keluarga kita menyebar di seluruh dunia dan mereka semua cerita hal yang sama gitu dan penanganannya sama. Ya harus menjaga jarak, harus pakai masker dan sebagainya selama belum ada obatnya. Itu kan yang harus dilakukan sebenarnya. Tapi ya banyak di antara kita yang sayang sekali tidak sesuai dengan ketentuan. Suka bocor atau bahkan yang lebih parah sama sekali nggak ada gentengnya. Jadi bukan bocor, emang turun airnya semua. Kira-kira seperti itu kan. Nah maka kita harus berpikir lagi ya secara lebih cermat bahwa agama Islam itu melarang kita untuk membiarkan diri kita masuk ke dalam kebinasaan. Kita tidak boleh membiarkan kita masuk ke dalam kematian gitu ya. Kita harus mempertahankan hidup bagaimanapun ceritanya gitu. Dan kita wajib juga ya untuk memberitahukan kepada semua teman saudara siapapun gitu untuk mengingatkan gitu. Karena ini urusan nyawa. Ini urusan keselamatan, maslahat, bukan masalah pergaulan, tata sopan santun dan sebagainya. Kalau sudah bicara nyawa, kita nggak ngomong sopan santun. Kalau sudah bicara nyawa, kita nggak bicara tentang etika, gitu kan? Coba bayangin, perlintasan kereta api, ada orang berdiri dan kereta sudah mau lewat. Masa kita bilang, wahai saudara, kami menghimbau sebaiknya Anda jangan diri di situ. Kenapa? Tuh kereta mau lewat. Itu belum dijawab, keretanya udah lewat. Jadi kalau dalam kondisi kayak gitu, kita bukannya menghimbau sebenarnya. Kalau perlu kita jorokin, ya kan? Ya, mendingan dia jatuh, benjol gitu kan, daripada dia dicium sama kereta. Karena kalau dicium sama kereta, mojrot. Mendingan kita jorokin gitu kan. Iya, mendingan kita jorokin daripada dia malah dihajar sama kereta. Kan begitu sebenarnya kan. Nah maka kita juga harus melakukan hal yang sama sebenarnya. Ketika kita melihat badak yang nggak berprotokol dan sebagainya, wah ini kemungkaran. Kemungkaran gitu. Sama dengan perzinahan, sama dengan kemaksiatan, orang minum, orang mabok, nyembah berhala. Itu sama dengan orang itu tidak menjaga protokol. Karena dengan cara begitu, dia akan membiarkan kehancuran itu terjadi di tengah masyarakat kita. Maka saya termasuk orang yang agak strict ya dalam masalah-masalah seperti ini, karena banyak orang menganggap biasa-biasa aja gitu. Tapi lihat angkanya, terus naik, terus naik, terus naik. Dia nggak percaya tuh dengan angka seperti itu. Dia bilang bohong gitu. Itu banyak. Dan sayangnya para ustadz, para kiai banyak yang kayak gitu juga. Jadi mereka cuek aja. Padahal ya itulah yang akan terjadi gitu, fakta gitu di depan mata gitu. Saya kadang-kadang suka, ya tadi saya bilang, ini kayak kambing kurban ya, nggak tahu bahwa bahaya tuh mengancam dia gitu. Nah makanya jadi kewajiban bagi kita untuk ya istilahnya mengingatkan, dan ini bukan main-main, inilah urusan agama, urusan akidah yang paling mendasar, bahwa kita tidak boleh membiarkan diri kita atau siapapun itu terkena madarat, terkena penyakit. Harus dihindari dengan berbagai macam upaya yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Ya semoga Allah mengangkat penyakit ini dan Allah menurunkan obatnya. Apapun upaya yang bisa kita lakukan, siapapun yang mengupayakannya, kita harus bekerja sama dengan seluruh umat manusia, siapapun dan dimanapun. Baik, hadirin jamaah sekalian, mungkin saya nggak usah panjang-panjang menyampaikan ini. Nah, saya akan berikan kesempatan untuk dialog ya, tanya jawab gitu terkait dengan masalah-masalah seperti ini, mungkin yang secara langsung atau mungkin juga yang secara tidak langsung. Nah, saya kembalikan lagi dulu kepada pimpinan acara. Tafadhol. Terima kasih Ustaz atas pencerahan dan ilmunya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung ke Pak Ustaz. Monggo. Izin ya, saya memulai mungkin saya. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Alhamdulillah kita semua sehat. Saya ingin sebenarnya tadi apa yang disampaikan Ustaz itu sangat mencerahkan, jadi menjawab juga beberapa kegundahan saya ya satu hal muslim.
selalu bersuci, ya, membasuh muka, kalau itu minimal 5 kali. Biar kita dapat. Jadi karena faktor itu, sebenarnya kami selaku ya Belanda itu sangat dekat dan sangat menyetujui Bapak acara muslim itu sangat relevan sekali dan akan sampai kapanpun termasuk kemarin. Namun katanya ketika kemarin data statistiknya baik itu statistik nasional, ya kita banyak bahkan banyak justru kaum muslimin, bahkan level-level ustaz, ya ustaz kali itu nasional maupun juga lokal, semuanya sangat untuk kita hormati. Kemudian di level skala kecil lah, kemudian saya di kantor yang saya pusat kami di Indonesia, banyak mendengar juga orang muslim juga, jadi sangat terpukul. Jadi sebenarnya tadi ketika sampaikan mungkin sedikit menjawab lah ya, tapi mungkin tak lagi untuk melengkapi itu di satu sisi. Kemudian di sisi lain tadi kita melihat ada Rasulullah yang dia mendoakan keselamatan kita semua. Nah karena itu saya ingat beberapa hal ya, Rasulullah itu mempunyai kemampuan ya meramalkan kondisi-kondisi yang masa akan datang gitu, yang tetap namanya. Seperti contohnya lah, kelak umat muslim itu akan menguasai Konstantinopel. Orang Arab misalnya akan berlomba-lomba meninggal bangunan. Kalau itu bangunan-bangunan tertinggi itu ada yang di Arab, padahal dulu zamannya tidak mungkin ya Arab. Atau juga umat Islam pun akan diubahkan. Karena benar juga mungkin ya. Apalagi dari kondisi kita belum baik di tanah air itu begitu. Nah tapi kalau ini Ustaz, seperti pandemi itu kok tidak ada ramalan dari Rasulullah, kenapa umat ini dan sebagainya. Itu hal seperti itu mudah-mudahan setelah berlalu memang bukan sesuatu yang luar biasa sehingga Rasulullah pun tidak ini. Namun di sisi lain ya, kalau memang itu terjadi dan umat Islam itu terpuruk ya tentu sih kami selaku umat Islam ya kondisi apapun harus siap menerima keadaan ya, tanpa mengurangi keimanan dan keyakinan kita. Cuma kan kita bicara komunitas di masyarakat. Kalau Islam yang terpuruk nih, kiainya aja pada hancur, tadi alim ulama santri-santri calon ini juga pada kena, kita yang muslim pada kena. Sikap kita apa nih? Kita kok jadi justru kaum yang terpuruk yang harusnya dulu mengklaim paling bersih, hidup tata cara teratur ya, dan kita patuh mempunyai ajaran yang bagus, tapi malah kondisi begini. Nah, sikap kita bagaimana nih Ustaz? Kalau kita mempersiapkan diri juga lah kalau kita terpuruk ya, ulama kita, keluarga kita, lingkungan kita, komunitas kita yang umat muslim. Mungkin itu Ustaz sebagai mungkin pengantar, nanti teman-teman akan menambahkannya. Iya, saya mencatat beberapa poin ya. Yang paling utama tadi terkait dengan kok tidak ada ya ramalan dari Nabi tentang pandemi gitu ya. Ya sebenarnya kan memang Nabi bukan peramal. Ya beliau tuh tidak diturunkan oleh Allah ke muka bumi sebagai tukang ramal gitu ya. Bahwa beliau punya mukjizat dalam beberapa hal itu, bisa katakanlah memberi kabar yang akan terjadi itu iya. Tapi spesialisasinya bukan itu. Spesialisasi Rasulullah bukan itu. Karena kalau Nabi tahu apa yang akan terjadi secara persis gitu ya, betul-betul kayak orang yang bisa pindah waktu gitu dan melihat kejadian ini, melihat kejadian itu, lalu beliau kasih warning gitu ya. Ya harusnya beliau ceritakannya dengan detail. Nanti Ali sama Muawiyah mau berantem nih. Wah gitu kan harusnya. Harusnya beliau kasih tahu dong to the point gitu. Ternyata Nabi juga nggak pernah ngingatin sama Ali. Ali, ingat ya nanti tanggal sekian tahun sekian tuh kamu akan perang loh sama Muawiyah. Atau Muawiyah sini Muawiyah, kenapa? Kamu nanti akan perang loh sama Ali. Itu Nabi juga nggak cerita itu. Nggak cerita, ya kan? Atau kapan beliau mau meninggal gitu kan? Gini ya, nanti kalau saya meninggal kalian pilihnya Abu Bakar ya. Gitu, nanti 2 tahun tuh Abu Bakar, setelah itu nanti Umar 10 tahun tuh gitu. Enggak juga, Nabi enggak cerita kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada pandemi apa segala macam itu ya Nabi enggak cerita, ya wajar aja. Kenapa?
Ya beliau emang nggak dikasih tahu sama Allah. Kan yang tahu semua itu kan Allah, begitu kan? Tidak semua ilmunya Allah diturunkan kepada Rasulullah. Nah, ini penting ya. Tidak semua ilmunya Allah diturunkan kepada Rasulullah, gitu. Jadi misalnya nih, bahkan ya kita nggak pernah mendengar loh Rasulullah tuh misalnya cerita nanti suatu hari Indonesia akan jadi negeri Islam, itu nggak pernah. Kata-kata Indonesia atau apa Nusantara lah gitu, nggak. Nabi nggak pernah bercerita tentang ada suatu negeri yang mayoritas muslim terbesar di dunia yaitu Indonesia, itu nggak pernah diceritakan. Adanya perang dunia pertama, perang dunia kedua, bahkan terjadinya apa namanya umat Islam dibantai di mana-mana, dan itu kan Nabi juga nggak pernah cerita, gitu kan. Nggak usah jauh-jauh deh, yang paling dekat dengan zaman Nabi, pertumpahan darah sesama sahabat di zamannya Ali dan Muawiyah, itu ada perang Jamal, perang Siffin, itu kan dekat banget dengan zaman Nabi. Itu Nabi juga nggak cerita, gitu kan. Jadi sebenarnya itu memang bukan jobnya beliau sih, gitu ya, bukan jobnya. Jadi kita nggak bisa bilang, wah Nabi sih nggak cerita, gitu. Ya enggak, karena memang bukan jobnya beliau. Ya, tapi walaupun beliau juga bisa menceritakan hal-hal yang memang akan terjadi itu atas kehendak Allah juga, gitu loh. Bukan maunya Nabi, kasih tahu enggak gitu, enggak. Ya, jadi Allah Allah memerintahkan nabinya untuk kasih tahu, atau Allah tidak memberitahukan, gitu misalnya. Jadi ya memang itu pilihan saja dari Allah ya, bukan dari nabi kita, gitu. Nah, itu yang saya tangkap. Nah, kalau yang kedua yang terkait dengan apa yang tadi kita banggakan, umat Islam ini kan umat yang paling bersih apa segala macam gitu. Sebenarnya kalau melihatnya di abad pertengahan itu sangat-sangat benar. Di zaman Eropa masih mundur ya, Eropa masih di bawah peradaban kita gitu ya. Itu benar kalau cerita seperti itu gitu. Tapi nah masalahnya begini, grafiknya tuh umat Islam kan mengalami penurunan. Sedangkan barat itu mengalami kenaikan gitu. Sehingga kalau bicara kebersihan, negara-negara muslim dengan negara-negara Eropa lah gitu misalnya, faktanya itu lebih bersih Eropa. Iya. Bukan berarti agama Islam tidak mengajarkan kebersihan, tapi perilaku dari orang-orang Islamnya ini memang agak mengkhawatirkan gitu. Pak, saya ini kebetulan sekeluarga ini Mesir oriented. Mesir oriented. Maksudnya begini, bapak saya 16 tahun di Mesir, nikah di Mesir dengan ibu saya orang Indonesia ya, tapi sama-sama mahasiswa gitu di sana. Saya pun ikut lahir di Mesir. Jadi kalau orang bilang pusat peradaban Islam itu sekarang ada di Mesir gitu ya, memang iya, pusat ilmu pengetahuan agama itu di Mesir, pusat ulama itu di Mesir, iya. Tapi coba deh Bapak sekali waktu iseng-iseng gitu ke Mesir, gitu, ke Kairo, ibu kotanya Mesir itu. Itu Pak, itu Kairo itu kota yang penuh dengan sampah di mana-mana. Sampah di mana-mana. Orang kencing di jalanan tuh biasa Pak. Itu Masjid Al-Azhar yang terkenal ya kan. Itu temboknya bau pesing, orang pada kencing aja sembarangan di situ. Iya, justru unik gitu. Ini kan karena keluarga saya banyak pada tinggal di sana, termasuk anak saya. Anak saya itu kalau pulang ke Indonesia, lagi liburan gitu, turun di Bandara Cengkareng, masuk Jakarta, dia langsung bilang tanpa sadar, Jakarta indah banget ya. Jakarta indah banget ya. Oh iya, kalau bicara kebersihan keindahan, untuk Jakarta jalan protokol indah. Tapi jangan jalan protokol, coba lewat jalur kereta api. Wah, itu berantakan. Ada pasar ngumpul di jalan kereta. Jadi kalau kereta mau lewat, pasarnya bubar dulu. Kereta lewat baru balik lagi. Nah, itu banyak kasus-kasus kayak gitu di negeri Islam. Artinya kalau agama Islamnya sebagai sebuah peraturan tuh bagusnya udah nggak usah ditanyain. Tinggal masalahnya ya umatnya tuh ngerjain apa enggak gitu ya. Ngerjain apa enggak. Nah, lucunya Eropa mereka tuh bersih gitu kan, berarti teratur apa gitu kan. Itu mereka bisa kayak gitu tuh sebenarnya bukan karena agamanya ya, tapi karena pengalaman. Ya, pengalaman sudah mengajarkan pada mereka. Mereka sudah mengalami proses panjang gitu kan, sehingga ya mereka tentu udah lebih civilized gitu, lebih well educated gitu ya kan. Nah di kita problematikanya memang masalahnya satu gitu. Jadi agama kita bagus, tapi kualitas mentalitas kita sendiri yang mungkin masih belum bisa ngejar gitu dengan agamanya gitu. Sehingga
budaya lokal kita tuh kadang-kadang agak susah gitu ya untuk bisa sebersih, sehigienis kayak orang di Eropa, di Amerika dan sebagainya. Ya walaupun ini juga tidak berlaku semua. Di Eropa, di Amerika yang gembel, yang miskin, yang yang kotor juga banyak juga sih sebenarnya gitu. Jadi kita nggak bisa apple to apple juga gitu ya. Tetapi begini jamaah sekalian, kalau udah urusan yang namanya virus gitu ya. Ini memang skalanya itu sudah bukan lagi skala yang bisa dilihat oleh mata, ya. Kita tiap hari wudhu, kita tiap hari cuci tangan, tiap hari kumur, tiap hari istinsyak, mandi janabah, mencegah dari najis dan sebagainya, itu ada 15 paket dalam agama Islam tentang toharoh. Tapi kalau bicara virus itu nggak ada yang bisa gitu. Dalam arti karena virus itu makhluk hidup yang tidak bisa hilang hanya dengan air. Padahal toharoh kita cuma 2. Kalau nggak air, tanah, cuma 2. Nah virus di air ayo, di tanah ayo, di mana ayo. Dia baru bisa hilang kalau pakai zat tertentu. Alhamdulillahnya COVID ini jenis virus yang sebenarnya nggak terlalu hebat. Ternyata hanya dengan sabun saja mereka rontok. Nah kita alhamdulillahnya juga udah hidup di zaman ada sabun. Jadi kan gampang banget sebenarnya kan, cuci tangan, mandi, ganti baju yang bersih yang dicuci dan sebagainya, itu sebenarnya sudah sangat-sangat membantu merontokkan virus itu. Sebenarnya nggak perlu yang mahal-mahal alatnya dan sebagainya. Nah cuman masalahnya kalau terhirup kan kita nggak bisa menghirup sabun, itu masalahnya gitu loh. Seandainya bisa asik juga tuh ya kan. Waduh ketularan nih, ya udah bikin sabun di gelas diminum blok mati virusnya. Virusnya mati, orangnya mati juga. Ini juga harus hati-hati gitu ya. Nah oleh karena itulah maka teknologi kan berkembang, penyakit berkembang, teknologi berkembang. Walaupun kita punya paket toharoh tuh ada 15 ya, wudhu, mandi janabah, masukin air ke hidung, apa segala macam itu semua. Tapi kalau ngomongnya virus udah lain lagi ceritanya, begitu kan? Bersih secara umum iya, tapi kalau penyakit gitu, virus dan sebagainya itu sudah beyond gitu, di atas dari itu semua begitu. Maka teknologi lah yang harus bisa mengejarnya, ya teknologi yang terbaru tentu saja. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu mungkin ya yang bisa saya jawab dari pertanyaan tadi. Mungkin ada yang lain, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali sih tadi bahasan terkait takdir. Jadi kalau takdir itu memang sebelum ini mungkin ada pandangan yang tadi betul bahwa kita pasrah kepada takdir dan sebagainya. Tapi dengan adanya tausiah tadi dari Ustaz, mungkin dari kami semua mungkin ada sedikit pandangan yang lebih luas terhadap takdir. Jadi takdir itu banyak dan kita bisa untuk memilih takdir yang mungkin lebih baik. Seperti halnya tadi sahabat Umar yang dilakukan. Nah, ada sedikit pertanyaan Ustadz. Kalau misalnya kita ini kan sekarang hidup di dalam pandemi. Nah, bagaimana cara kita sebagai umat muslim itu cara-caranya untuk pencegahan, dalam artian mungkin yang saya maksud bagaimana amalan-amalan kita, misalnya amalan apa saja yang mungkin bisa untuk mencegah kita terkena pandemi ini, atau bisa menjaga diri kita, membentengi diri kita, itu amalannya apa saja. Bisa mungkin amalan doa atau amalan yang lain yang mungkin bisa menjadi pegangan bagi kami untuk bisa menambah keyakinan untuk bisa membentengi diri kami. Selain tadi Ustadz ada kita harus pakai masker yang istilahnya kelihatan, tapi ada mungkin yang nggak kelihatan yang mungkin bisa kita lakukan. Ya. Terima kasih Ustadz. Ya, jadi sebenarnya sih kalau bicara amalan ya, agama kita tuh kaya sekali dengan berbagai macam jenis amal, dan semuanya punya potensi yang sangat besar untuk melahirkan pahala gitu ya.
tidak hanya misalnya zikiran tertentu gitu ya, atau wiridan tertentu, atau ayat-ayat tertentu yang kita baca gitu ya, tidak hanya sekedar yang sifatnya bacaan gitu, tapi yang sifatnya juga amaliyah keseharian itu banyak sekali ya, yang nilainya sangat besar. Nah, yang mau saya sampaikan bukan salah satunya, tapi begini, amalan-amalan yang besar itu memang dia punya salah satu fungsi selain fungsi utamanya pahala di akhirat gitu ya. Itu memang salah satu fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya bala gitu, untuk mencegah terjadinya penyakit dan sebagainya. Di dalam salah satu hadis itu Nabi pernah bersabda gitu ya, bahwa sembuhkanlah atau cegahlah penyakit gitu ya, obatilah gitu ya, mardakum bis sadaqah gitu, dengan memperbanyak sedekah. Wow, jadi menarik ini. Jadi banyak sedekah itu ternyata bisa menolak bala, bisa menolak penyakit. Benar. Itu saya lihat sendiri dulu orang tua saya misalnya kalau beliau lagi kurang sehat gitu ya. Selain berobat, ikhtiar yang benar, itu pasti berapa karung beras itu udah dikirim tuh ke rumah orang-orang miskin, para janda, para yatim, orang-orang duafa, itu udah pasti gitu. Jadi orang-orang yang miskin itu kalau deket-deket rumah saya ya, kalau dapat kiriman beras gitu, dia langsung nanya, gimana Pak Haji, lagi kurang sehat ya? Kok tahu? Ini ada beras. Gitu. Jadi sampai segitunya gitu kan. Itu bagian dari apa? Tawassul bil a'malis shalihah. Bertawassul dengan amal yang baik gitu ya. Nah, nggak masalah kan kita hari ini lagi pandemi, orang lagi banyak kesusahan, kita tolong gitu, kita tolong. Dan nolong tuh nggak harus yang gede-gede, itu enggak gitu. Saya pernah dengar cerita dari Gus Baha gitu ya, ini ada orang jualan ya, jualan kan dia mau usaha halal gitu, asalkan kita beli saja usahanya lancar kan udah nolong. Ketimbang misalnya gitu, misalnya kita ngasih duit kepada pengemis, kalau itu sih ya berpahala pastilah gitu ya. Tapi kan beda dimensinya kan. Kalau pengemis kan cuma tinggal menadahkan tangan, dah gitu kan. Dia nggak usaha. Tapi kalau orang nih jualan pecel gitu kan, jualan apa gitu yang sederhana-sederhana, ya sudahlah saya beli gitu. Niatnya tuh nolong gitu, biar dia seneng dan biar ekonominya bergerak lancar. Itu juga sudah bagian dari sedekah yang luar biasa loh itu. Iya. Jadi kalau misalnya kita iseng nih lapar, pesen makanan Gojek gitu misalnya, itu udah sedekah loh kita sama dia. Syukur-syukur si tukang Gojeknya kita kasih tambah misalnya gitu kan. Jadi pemurah lah gitu maksud saya itu. Nah, itu bagian dari sedekah juga gitu ya. Selain sedekah yang berat-berat gitu misalnya, yang kecil yang sederhana ya, kita lebih bermurah hati kepada orang, itu akan mendatangkan pahala, dan pahala itu akan menolak bala, menolak dosa gitu ya. Ya tentu kalau yang ritual pastilah ya, perbanyak sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, qobliyah, ba'diyah, sholat hajat, baca Quran ya, semua saya mengatakan semuanya itu istimewa gitu ya. Kalau saya ceritain satu-satu nggak selesai nih, kita sampai imsak nggak selesai gitu ya. Tapi semua itu punya keistimewaan gitu. Dan alhamdulillahnya kita sebagai muslim, kita punya banyak pilihan untuk yang mana yang mau kita kerjakan. Silahkan usaha dengan berbagai macam pilihannya itu. Misalnya nih ya, ada yang pintar baca Quran, ya udah ngaji yang banyak deh, gitu kan. Kalau bisa sehari hatam, wah cakep kan. Ada yang mungkin dia ilmunya yang banyak, ya udah ceramah deh yang banyak kemana-mana biar orang tambah ilmunya gitu. Ada yang sukanya zikir, ya udah zikir dah yang banyak dah ya, apa macam jenis zikir dibaca lah gitu ya kan. Nah, begitu jadi sebenarnya. Jadi semua cabang amal ibadah itu semua punya keutamaan, dan makin besar pahalanya itu punya fungsi juga duniawi ya. Itu mencegah bala, mencegah penyakit dan sebagainya secara non medisnya. Tapi kalau secara medis jangan lupa ya, jangan begini. Saya udah banyak ngaji nih, udah banyak doa, udah banyak istilahnya melakukan kegiatan ritual ibadah,
udah deh nggak usah pakai masker, ya salah gitu loh, ya nggak bener cara berpikir begitu. Ini harus seimbang ya antara yang sifatnya ubudiyah gitu ya dengan yang sifatnya amaliyah, itu harus bareng gitu. Nah, silahkan dilakukan saja, diperbanyak, ditingkatkan kualitasnya dan sebagainya gitu ya. Wabil khusus kalau saya kasih garis bawah tuh yang tadi sedekah itu bagus gitu kan, tahajud itu bagus gitu, kemudian baca doa-doa yang diriwayatkan maksur dari Rasulullah itu bagus, dan lebih bagus lagi baca Quran, paling bagus itu, paling top of topnya itu kan zikirnya adalah membaca Al-Quran, itu paling top gitu. Tapi balik lagi, semuanya tuh punya nilai lebih baik. Silakan kalau ada lagi yang lain. Mungkin menambahkan Ustaz ya. Yeah. Biar silaturahmi untuk menambah imunitas Ustaz ya, ini biar menyemangati ibu bapak fadilah misalnya itu. Iya, bersilaturahmi itu bagus. Iya, cuman ya jaga protokol, Pak. Kalau silaturahmi terus malah saling menulari itu jadi masalah. Iya. Untuk kontaknya ini pengajian kita di Swiss. Oh, iya. Pertemuan langsung. Iya. Nanti tetap kita jaga nanti dengan cara-cara kupon ini mungkin satu supaya bisa. Iya. Iya, betul. Jadi kayak saya kemarin itu tahun lalu ya, maksudnya ya setahun yang lalu itu saya bikin semacam kayak pengajian keluarga memperingati wafatnya orang tua kita gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ustaz, saya mau nanya dong. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon dicontohin contohnya, kan apa sih yang paling bagus katanya sedekah subuh. Nah itu maksudnya apa ya Pak Ustaz? Tolong pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah subuh paling bagus ya tergantung nih. Bisa jadi dia maknanya secara majazi atau bisa juga maknanya secara hakiki. Kalau dilihat secara hakiki ya sedekah pada waktu subuh. Ya pagi-pagi orang banyak yang kelaparan, kasih makan. Pagi-pagi banyak orang yang nggak punya harta, kita berbagilah kepada dia sejak dari pagi harinya, sehingga di hari itu dia bisa melakukan banyak hal. Tapi memang ada istilah-istilah yang menggunakan istilah sedekah subuh gitu ya. Apakah itu dengan baca zikir, apakah itu dengan sholat, apakah itu dengan membaca Al-Quran, atau dengan hal-hal yang lain, tapi diistilahkannya menjadi dengan istilah sedekah. Nah memang kita kaya tuh dengan pengistilahan-istilahan seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Saya pikir namanya sedekah itu memberi itu, bukan maksudnya kan tadi kata Ustaz kayak mengaji, sholat sunnah itu merupakan sedekah juga. Maaf Ustaz karena belum besar kurang pahamnya, jadi Iya. saya pikir itu memberi ke orang-orang yang kurang Iya. mampu. Ya ada dua maknanya Bu. Ada yang maknanya hakiki dalam arti memberi sedekah pada orang tidak mampu di pagi hari. Tadi saya sudah bilang itu. Nah tapi juga kadang-kadang ada yang memaknainya dengan itu makna-makna yang sifatnya kiasan. Ya disebut kayak ya sedekah. Tapi sebenarnya itu baca zikir apa segala macam gitu. Karena kan kalau orang kaya duitnya banyak suruh sedekah pagi hari gampang. Nah kalau dia hidupnya juga pas-pasan gimana dong? Nah ada tuh istilahnya sedekah tapi dia sebenarnya baca zikir, karena mau sedekahin apaan, nggak ada yang bisa disedekahin, dia aja butuh sedekah dari orang gitu. Oke. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, saya alhamdulillah saya itu sejak bulan Maret sebetulnya dengan adanya COVID itu saya selalu jaga diri. Iya. Nggak pernah keluar, nggak pernah naik transportasi umum, karena saya kan guru jadi saya mengajar di rumah. Iya. Tapi ternyata seminggu 10 hari yang lalu saya kena COVID gitu loh. Saya kena COVID, ya sebetulnya banyak yang saya alami itu, banyak orang yang tidak percaya dengan COVID, itu yang jadi masalah. Iya. Saya lihat dengan mata kepala
sendiri, saya lihat juga banyak saudara saya yang tidak meyakini adanya COVID. Iya. Sehingga kalau seandainya ada keluarganya sakit, kata dokter dia harus periksa swab gitu, dia nggak percaya. Nah itulah yang akhirnya membuat kita tidak memutus mata rantai, Yeah. terus menjalan Yeah. terus. Nah ini bagaimana memberikan pengertian pada mereka gitu ya. Yeah. Soalnya banyak nggak percaya, itu yang jadi masalah yang Pak Ustadz bilang itu banyak yang nggak percaya. Iya, Jadi, iya, jadi hampir berapa bulan tidak pernah pergi ke dokter karena saya takut. iya, Tapi sejak Maret, sejak bulan Oktober itu saya berani ke dokter. Saya lihat itu kan dokter sangat ketat. Jadi kalau kita mau ke dokter aja kita mesti di screening dulu. iya, Semuanya bahkan sampai ada APD, ada iya, pembatasnya pun kalau Iya. saya duduk aja saya harus turun mundur sama Iya. dokter. Itu mundur Bu kata ibu. iya. Dalam hati tadi saya bilang kalau baik amat sih ya. Karena saya melihat sendiri. Iya. Itu nggak percaya dengan COVID. Makanya semua yang namanya penyebaran itu sulit Iya. dilerai, maksudnya di Iya. karena masyarakatnya harusnya diedukasi. Iya. Bagaimana kita nah ini makanya saya bilang saya merasakan saya COVID dan saya merasakan betul-betul ada nyata. Kalau saya nggak sakit di dada kiri saya itu mungkin saya nggak PCR dok atau Ustaz. Iya. Itu sakit saya diabetes jadi Iya. saya tusuk-tusuk. Nah Iya. ini anak saya udah langsung PCR mandiri aja. Maka kami langsung PCR mandiri dan ternyata memang saya CT-nya itu sampai 19. Jadi virusnya udah mulai banyak gitu ya karena saya mungkin usia udah tua. Iya. Jadi memang COVID itu untuk yang punya penyakit komorbid atau punya penyakit penyerta ataupun misalnya dia manula itu sangat berbahaya. Iya. Kenapa? Karena kata saya dia tidak punya penyakit penyerta, tetapi saturasi oksigen masih dari 91 terus menurun sampai dia turun sampai 87. Langsung saya larikan ke rumah sakit langsung dipakai oksigen. Jadi walaupun dia tidak punya penyakit penyerta, tapi kalau dia menular, mohon Bapak dan Ibu lebih waspada. Karena kebetulan memang tetangga saya ada suami istri diabetes dengan ibunya itu tiga-tiganya meninggal. Tetangga saya sendiri. Mungkin karena kecolongan dengan saturasi oksigennya. Oleh karena itu saya langsung beli saturasi oksigen. Jadi saya periksa itu dia 87, satu saya larikan ke rumah sakit. Alhamdulillah langsung pasang oksigen. Kalau saya, alhamdulillah saya itu karena mungkin saya terus ingin, ya alhamdulillah agak membaik. Tetapi drop lagi sangat stres. Nah, Iya. saya menyampaikan pada saat ini sama buku jamaah muntajam bahwa sebetulnya COVID itu ada. Benar ini saya merasakan sendiri ada. Oleh karena itu 3M tolong diperhatikan, tolong edukasi semua saudara-saudara kita, teman-teman kita, jangan bilang nggak yakin. Iya. Itu dok karena itu Iya. harus mengedukasikannya. Itu gimana caranya supaya dia meyakini bahwa COVID itu ada, bukannya main-main. Ini saya udah merasakan. Mungkin kalau saya tidak merasakan, saya tidak cerita. Ini saya Iya. rasakan sendiri. Alhamdulillah, baik. Itu pertanyaannya Bu. Alhamdulillah saya bersyukur Iya. semuanya itu kesehatannya dijaga. Amin. Amin. Seluruhnya itu saya dijamin. Jadi terima kasih dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya memang Terima kasih Pak Ustadz. iya sama-sama. Terima kasih semuanya. Iya. Ya memang begitulah orang tuh kalau nggak lihat langsung di depan mata kadang-kadang masih nggak percaya cuman katanya gitu ya. Jadi ya saya agak menyesalinya begini, kok sampai harus banyak korban dulu baru pada percaya. Ya kan? Nah itu yang kadang-kadang suka saya sesali gitu. Di beberapa negara gitu ya, itu kalau dikasih tahu ini nggak boleh gitu, itu pada nurut gitu kan. Kalau kita enggak, harus ada korban dulu gitu di depan mata, baru pada mikir gitu ya.
karena melihatnya itu bohong lah, itu hoak apa, banyak yang berpikirnya itu kayak gitu, dan itu kurang baik ya, kurang bagus gitu. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin karena waktu kita sudah cukup ya, udah hampir mau maghrib gitu, kita persiapan mau sholat maghrib. Mungkin saya akhiri ya sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga kita selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat di bawah bantuan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri ya kajian kita pada sore hari ini menjelang maghrib dengan kita berdoa ya. Pimpinan acara mungkin mau mimpin doanya. Silakan Pak Ustadz, monggo bantu Pak Ustadz untuk mimpin. Baik. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Sebelumnya ini kalau teman-teman ada yang bertanya mungkin bisa WA. Kalau Pak Ustadz berkenan nanti kami share nomor HP Pak Ustadz ke jamaah semua di sini. Mungkin kalau ada suatu saat ada pertanyaan atau memerlukan bantuan Ustadz, mohon izin WA Pak Ustadz untuk bertanya. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Arif, Pak Abud, ngangkat tangannya, ada apa nih? Pak Abud